Menjaga kebersihan. Sebelum kita belajar. Dua apa? Tidak boleh meninggalkan kelas. Itu kesepakatan kita pada saat kita belajar. Ibu harap kesepakatan kita bisa berlanjut sampai akhir. Ya. Nah, di sini kemarin minggu kemarin kita sudah belajar tentang perubahan zat. Ya, ada 3 macam zat. Apa saja? Ada zat perubahannya apa aja? Ada bisa? Apa aja? Sebutkan. Pertama membeku, kedua mencair, ketiga menudin, keempat menguap, kelima mengkristal, dan keenam membubuk. Oke, yang itu adalah materi sebelum kita masuk ke materi sekarang atau materi sebelumnya tentang bentuk zat. Ada 3 dan perubahannya itu ada 6 ya. Membeku, mencair, menyublim, terus apa lagi? Menguap, mengkristal, dan membubuk. Ya. Kalian di sini pernah nggak masak nasi? Ada nggak yang sudah pernah masak nasi atau mencoba masak nasi? Siapa yang pernah masak nasi? Siapa? Ya, Bu. Oh, Dinda pernah masak nasi. Apa Din? Proses pemasakan nasi, apakah ada perubahan? Ada Bu, awalnya beras, terus berubah menjadi nasi yang lembut. Oke, kata Dinda katanya awalnya tuh beras. Ya, bentuknya dia keras. Ya, nah pada saat dimasak, dia masukkan ke Magical, dia berubah nih yang tadinya berasnya keras jadilah lembut. Nah, itu adalah proses perubahan. Ya, nah proses pemasakan nasi itu adalah nanti masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan hari ini, ya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, nah di sini Ibu buka dulu PowerPoint ya. Baca apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Di? Pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Peserta didik dapat mengidentifikasikan ciri-ciri perubahan fisika dan pertumbuhan kimia dengan cepat. Peserta didik dapat menerapkan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menuliskan penerapan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah kita belajar ini, kita akan tahu nih proses pemasakan nasi itu masuk ke mana? Apakah dia perubahan fisika atau perubahan kimia? Ya. Nah, kita lihat dulu Ibu punya video. Kamu analisis videonya, ya. Tiga.
Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar kalian mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya. Mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyuplip, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan. Kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi
Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Intinya Oke, setelah kalian melihat video yang sudah ibu tayangkan, ya, apa yang bisa kamu analisis dari video yang telah ibu tampilkan? Apa juga? Nah, di situ dijelaskan ya, sesuai dengan materi yang kita akan pelajari atau yang sedang kita pelajari, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak membentuk zat baru, ya. Tetapi kalau perubahan kimia itu perubahan yang bisa membuat atau membentuk zat yang baru. Ciri-cirinya apa tadi perubahan fisika? menguap. Ya, bisa menguap, ya kan? Bisa ke laut. Kalau ciri-ciri perubahan kimia, dia sifatnya apa? Mudah terbakar, beracun, dan mudah berjalan juga. Ya, nah sebelum ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, kita ice breaking dulu, ya, biar kalian lebih semangat dan fokus dalam pembelajaran hari ini. Ya, ice breakingnya kita tetap semangat, ya. Dengarkan instruksi dari ibu, baru kamu lakukan. Tetap semangat. Gimana? Sudah rileks atau masih tegang? Sudah rileks ya. Karena tempat duduknya sudah berbentuk kelompok, jadi ibu langsung bagi. Sebelah sini kelompok 1, ini kelompok 2, yang belakang kelompok 3. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Coba alat-alatnya dibawa tidak? Bawa Bu. Coba keluarkan. Jangan lupa buku paketnya, LKS atau buku tulisnya keluarkan. Di situ ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kamu lihat langkah-langkah atau prosedur kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan LKPD yang ibu bagikan. Silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya, ya. Selama proses diskusi atau eksperimen, ibu akan menilai sikap kalian, ya. Apakah saling gotong royong, aktif atau pasif. Jadi ibu nilai aspek penilaian ini. Silakan ya. Perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak disertai zat baru ya sih. Tadi itu jawabannya ya. Ayo coba ditulis. Adalah Kalau ada kesulitan silakan bertanya
kan? Digunting-gunting, siapa yang mau gunting praktek? Dilakukan dulu di aktivitas 1 ya. Ya, digunting apa yang kamu amati ya. Setelah kamu gunting, kertas satunya nanti digunting. Mungkin ada lagi yang membakar, satunya dibakar. Ya. Ya, dibakar. Satunya menggunting. Nanti dia mungkin bisa ditulis di sekarang. Iya. Ayo. Dibakar itu digunting, terserah kamu ya. Diguntingnya mau seperti apa? Ayo yang ini bisa lakukan aktivitas 1 ya. Kertasnya digunting, ada yang gunting, ada yang membakar. Ya. Ya. Nah, setelah digunting, ada yang sudah dibakar juga. Nah, kamu amati apa yang terjadi ya pada kertas yang digunting dan pada kertas yang sedang dibakar. Nah, setelah kamu amati, kamu langsung tulis di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Apa yang terjadi? Ya. Ayo silakan diskusikan. Apa nih bentuk dari bentuknya, dari komposisinya, ya? Apakah ada perubahan wujud zat, ya? Sambil dibuka ya. Kalau sudah ini silakan ke aktivitas 2. Bagaimana yang ini? Silakan dibaca. Ayo, ada yang dibaca, ada yang dibaca. Ayo, baca. Ayo. Sambil diamati ya. Nanti kalau diskusi apa yang terjadi. Silakan kamu simpulkan atau isi setelah kertasnya digunting apa sih yang terjadi ya dalam aktivitas 1. Nah, terus satu lagi kertasnya dibakar, apa nih yang terjadi? Apakah ada perbedaan komposisinya? Apakah dia membentuk zat baru atau tidak membentuk zat baru? Ya, nanti kamu simpulkan yang mana yang perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Nah, kamu amati ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ke Ibu ya. Ada yang langsung praktek ke aktivitas 2?
Ada kesulitan? Tidak. Belum hari ini bisa. Hari ini. Coba naik.
Dibuka dulu. Udah ini. Yang ini aktivitas 2 ya. Aktivitas 2 itu memasukkan gula ke dalam gelas dan mengaduknya atau melarutkan ya. Yang kedua itu membakar gula. Itu kebanyakan airnya. Oh, mau dibakar dulu boleh. Nah, kalian bakar ya. Kalau misalkan ini agak lama boleh pakai 2 liter biar agak cepat. Yang ini boleh kan dibuang sedikit ya. Jadi Bu. Aktivitas 1 sudah? Sudah Bu. Yang melarutkan sudah? Sudah Bu. Ini Bu air lagi. Ada prosesnya kan terjadinya gelembung. Nanti kamu jelaskan di situ. Oh, pada saat saya membakar gula, nah ada proses menggelembung, ya kan? Nah, nanti yang tadinya bentuknya gula, nah dia nanti jadi apa? Ya, boleh kamu tuangkan di LKPD yang berubah jadi ya. Ada kesulitan anak-anak? Tidak. Kamu amati ya apa yang terjadi pada saat kamu membakar gula. Ya, apa nih? Yang tadinya gula, setelah kamu bakar itu ada prosesnya mungkin menggelembung, ya. Kamu amati dulu. Setelah kamu amati, kamu tuangkan di kertas LKPD yang sudah ibu bagikan. Kelompok 3 bagaimana? Aman. Kalau sudah aman boleh dimatikan.
mengamati tadi. Di pengamatan pertama, yaitu ada menggunting kertas sekecil mungkin dan membakar kertas. Sedang hasil pengamatan dan perubahan yang terjadi dari menggunting kertas yaitu tidak terbentuknya zat baru dan hanya mengalami perubahan kertas yang mengecil. Sedangkan dari membakar kertas membuat zat baru yakni menjadi abu yang berwarna abu-abu. Dan eksperimen yang kedua yaitu memasukkan gula ke dalam gelas dan melarutkannya. Yang terjadi tidak ada zat baru dan tetap menjadi air. Dan yang kedua membakar gula dalam sendok. Gula berubah menjadi zat dan warna yang baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Maju ke depan. Sudah? Sudah siap? Oke, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ini saya akan menjelaskan Presentasi hasil dari percobaan apa yang dimaksud dengan perubahan fisika. Perubahan fisika adalah berbedanya dengan kimia. Kalau kimia berubah zatnya, tetapi kalau fisika tidak berubah zatnya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan sesuatu dari lainnya. Contohnya kertas yang dibakar yang menjadi abu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 sudah siap presentasi ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami untuk saudari Neti. Silakan. Berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan fisika? Yang perubahan fisika adalah menggunting kertas sekecil mungkin dan melarutkan gula ke dalam air. Berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan kimia? Yang perubahan kimia adalah membakar kertas yang menjadi abu-abu dan membakar gula dalam sendok. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil eksperimen yang telah kalian lakukan. Ya. Sebelum kita lanjut, kita es briefing dulu biar tidak tegang, biar relax dan happy. Oke, tepuk
Ada dua perubahan. Iya kan? Kertas digunting perubahan apa? Perubahan fisika. Kenapa dia dikatakan perubahan fisika? Karena tidak ada kebaruan. Oke, karena dia tidak terbentuk Zat baru. Walaupun dia sudah digunting, dia akan tetap menjadi kertas. Hanya bentuknya dan ukurannya saja yang berbeda. Yang kedua, kita membakar kertas. Apa yang terjadi? Kertasnya berubah. Kertasnya berubah menjadi abu. Berarti zat Baru. baru. Pada saat atau proses pembakaran, apa yang kamu amati? Ada api. Terus ada asap. Iya kan? Tiba-tiba dia bisa berubah menjadi abu. Kegiatan kedua yaitu mengamati gula. Pertama, gula dimasukkan ke dalam gelas, terus kita aduk. Apa nih yang terjadi? Gulanya larut, ya, atau mencair. Kira-kira itu masuk ke fisika atau kimia? Fisika. Karena tadi sudah dijelaskan ya di video, kalau ciri-ciri fisika itu bisa terlarut, bisa mencair, bisa membeku, menyuplik, dan mengembun. Yang kedua, pada saat gula dibakar, apa yang terjadi? Perubahan warna, Bu. Menjadi apa gulanya? Menjadi coklat. Karamel. Iya kan? Warnanya apa? Coklat. Wah, bentuknya bagaimana? Mencair atau agak lembek. Tapi kalau kamu diamkan, dia akan keras. Apa nih yang kamu amati pada saat dia dipanaskan? Ada gelembung yang terjadi pada saat sendok itu kita taruh di api. Ya, bagaimana? Sudah paham? Senang tidak pelajaran hari ini? Kenapa senang? Karena bisa main. Karena pakai praktek ya, jadi kalian happy on eksperimen. Iya, Nanti Bu. kamu bisa menerapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oh, berarti kalau masak nasi itu masuk ke fisika atau kimia? Fisika. Fisika. Ayo, fisika Kimia, atau Bu. Kimia. Kenapa kimia? Ada perubahan zat, perubahan bentuk. Oke. Dan ada Penguapan. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal atau tes formatif untuk melihat pemahaman kalian itu sampai mana. Ya, tentang materi yang sudah Ibu jelaskan atau sudah kita lakukan bersama-sama, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan Kimia, Bu. Ibu bandingkan dulu ya, Ibu kasih waktu 5 menit, tapi jangan mengerjakannya berkelompok, ya, tapi sendiri-sendiri ya. Ayo silakan kerjakan tes formatif yang sudah Ibu bagikan. Jangan diskusi ya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Dua. Kurang satu. Oh, kurang satu. Apa yang kurangnya?
Jangan lupa namanya ditulis ya. Lima menit ya waktu yang Ibu berikan. Dibaca soal pertanyaan dari Ibu tentang tes supormatif. Jangan diskusi ya, kerjakan sendiri-sendiri.
Sudah? Coba yang sudah jadikan satu dulu. Ya. Apakah ada kelompok masing-masing? Kasih dulu Ibu. Sudah kelompok satu? Ya, Bu. Angka PD-nya yang tadi. Sekalian angka PD yang tadi ya, silakan Ibu. Kelompok 3 sudah? Angka PD-nya tadi? Oke, pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan tidak? Ada kesulitan? Tidak. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa kamu terapkan dalam. Oke, terima kasih ya anak-anak yang sudah mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ya, nah selanjutnya Ibu akan membuat atau melakukan kuis, ya. Nanti yang bisa menjawab akan Ibu kasih upload atau kita kasih WOW, ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah menjawab dan jawabannya benar, kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Sekali lagi wow, ya. Berkali-kali wow, wow, wow. Kayak gitu, ya. Oke, kuis yang pertama. Apa contoh perubahan fisika yang berada di dalam kelas? Siapa yang bisa? Ayo. Di dalam kelas. Kira-kira apa nih perubahannya? Ayo. Yang tadi ini Oke, Dinda. meja Bu. Meja. Oke, berarti contoh perubahan fisika. Bagaimana prosesnya, Dinda? Dia awalnya menjadi kayu Bu, lalu dibentuk menjadi meja Bu. Oke, yang kata Dinda, yang awalnya dia cuma kayu, ya kan, terus dipangkat, dipotong, dibentuk menjadi meja. Bisa meja, bisa kursi, ya. Coba kita kasih WOW. Jawab untuk Dinda ya. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Sekali lagi. Wow. Banyak. Wow. Oke, ya. Kuis yang kedua. Apa contoh perubahan kimia di dalam kehidupan sehari-hari atau di rumah kalian? Kira-kira contoh apa ya perubahan kimia yang ada di lingkungan rumah kalian? Contohnya apa? Ayo. Apa contohnya? Iya dong, buat besi bekas, Apa lagi? besi Besi bekas. Kenapa besi kok bisa berat? Ayo,
Ketiga, bagaimana proses terjadinya pembekuan? Siapa yang bisa tunjukkannya? Ayo, siapa yang bisa? Serupa. Oke, Bunda, silakan. S1 Bu. Oke, bagaimana proses terjadinya pembekuan? Dia awalnya air Bu dimasukin ke dalam plastik, lalu diikat, lalu dimasukin ke dalam lemari pendingin atau kulkas Bu. Nanti dia didiamkan beberapa detik, dia mengeras Bu, menjadi S1. Oke, boleh ya seperti itu. Oke, kita kasih aplaus untuk Dinda. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses lilin yang meleleh? Apa yang begitu meleleh? Bagaimana Ada pasu. Nah, berarti lilin itu kita panaskan dulu. Iya kan? Kita panaskan, terus dia akan berubah menjadi cair.
Ibu Apiri